Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, di mana video yang sebelumnya itu saya sudah membuatkan tutorial langkah-langkah bagaimana jika kita ingin membuat kelas paralel kita secara mandiri. Jadi kelas paralel yang saya maksud adalah jika kita sebagai dosen punya beberapa kelas tetapi mata kuliah yang sama, maka kita bisa membuat kelas di Kalam itu hanya satu. Jadi satu kelas untuk banyak kelas kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang masih belum paham mungkin bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Nah, di video yang kali ini akan saya buat, saya akan menunjukkan kembali langkah-langkah kepada Bapak Ibu, teman-teman dosen sekalian, bagaimana kita menginput forum dan tugas di kelas paralel yang kita buat seperti yang yang video sebelumnya. Jadi saya akan tunjukkan pelan-pelan, mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga bisa mengikuti di rumah ya. Pertama, seperti biasa kita akan punya dua alamat link yang kita buka. Yang pertama Kalam dan yang kedua adalah si akad umi.ac.id. Ini saya sudah login. Bapak Ibu silahkan login dengan akun masing-masing. Begitu juga di Kalam kita akan masuk. Nah, baik, ini kita sudah ada di dashboard. Silakan pilih bahasa Indonesia jika ingin menggunakan bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dosen sekalian, jadi sekali lagi saya informasikan video ini adalah cara menginput forum diskusi dan tugas di kelas paralel ya. Jadi ini caranya jika ingin menginput di kelas paralel. Kalau mau tahu cara menginput untuk kelas mandiri, dalam artian satu kelas saja, satu kelas untuk satu mata kuliah, silahkan dicari di video saya yang sebelum-sebelumnya juga sudah pernah saya buat. Nah, yang selanjutnya kita lakukan, ini kita sudah ada di dashboard. Jadi untuk mata kuliah yang sudah saya buat kelas paralelnya itu adalah mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ini saya buka. Silahkan masuk di kelasnya masing-masing. Jadi judul mata kuliah saya seperti ini, studi kelayakan bisnis, tidak ada kelasnya di sini dan ruangannya, tetapi saya jelaskan di kontrak perkuliahan seperti ini. Jadi di kelas ini untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis di sini ada gabungan 4 kelas, yaitu B4, B9, B1, dan B6, di mana setiap kelas ini jadwalnya tentu saja berbeda-beda Bapak Ibu, tapi dia ada di satu kelas ini. Nah, jadi kita sangat dimudahkan karena kita hanya menginput atau kita hanya mengupload materi itu cuma satu kali saja, jadi tidak perlu di 4 kelas. Yang kita input berbeda-beda itu adalah forum diskusinya dan tugas masing-masing kelas. Nah, ini saya sudah isi beberapa dari pertemuan pertama sampai di pertemuan kelima. Nih lihat ya, pertemuan kelima yang ini. Jadi untuk materi di sini belum saya input ya. Jadi yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana cara kita memasukkan forum untuk masing-masing kelas. Kayak di sini kelihatan. Jadi ini adalah forum diskusi untuk kelas B1. Kemudian di sini dia terbatas. Hanya tersedia untuk mahasiswa yang ada di dalam kelas B1 gitu kan. Kemudian ini ada tugas pertemuan untuk kelas B1. Nah, ini juga terbatas, hanya bisa diakses oleh mahasiswa yang kelas B1. Begitu juga yang di kelas-kelas lainnya. Nah, kita langsung saja bagaimana caranya. Saya coba di pertemuan ke-6. Nah, kalau di pertemuan kelima itu saya hanya masukkan forum saja. Jadi saran buat Bapak Ibu, teman-teman dosen, tidak perlu kita memberikan tugas setiap minggu kepada mahasiswa. Itu kalau saya secara pribadi, mungkin dari beberapa dosen ada yang memang mewajibkan mahasiswa itu harus punya tugas setiap minggu. Tapi kalau saya, misalnya di minggu kelima itu mereka hanya akan berdiskusi saja di forum diskusi Kalam. Nanti di pertemuan ke-6 baru saya kasih tugas. Di pertemuan ke-7
diskusi lagi, di pertemuan ke-8 tugas lagi. Tapi untuk forum diskusi ini akan selalu saya masukkan di setiap pertemuan supaya anak-anak yang mau bertanya tentang materi itu bisa melalui forum ini. Nah, langsung saja ya. Sebelumnya kita seperti biasa hidupkan dulu mode ubah yang di atas, yang warna hijau ini. Nah, jadi di kelas saya ini sudah ada semua ya, 4 kelas dengan mahasiswa masing-masing sudah ada, cara pengelompokannya juga sudah saya tunjukkan di video sebelumnya, silahkan dicari. Nah, ini saya langsung ke pertemuan ke-6. Ini saya akan masukkan forum diskusi dan tugas ya. Sebentar, ini masih loading, kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai tombol di sini berwarna hijau. Nah, ini sudah hijau. Yang pertama, oh ya, sebentar, kita sebelum masuk di sini kita buka Simpadu dulu supaya memudahkan kita. Silahkan diklik kehadiran dosen, lalu masukkan keterangannya. Nah, kita akan memakai jadwal kuliah kita di Simpadu. Jadi untuk kelas yang tadi di Kalam itu 4 kelas ini, Bapak Ibu, studi kelayakan bisnis 4 kelas ini yang saya buat di satu kelas ya. Nah, yang selanjutnya kita lakukan, kita upload dulu forum ya. Jadi kita bikin dulu forum untuk masing-masing kelas. Kita klik tadi, tambahkan, terus di sini kita pilih forum. Nah, kita tambahkan. Nah, baik, ini sudah siap kita masukkan nama forumnya. Nah, untuk membuat nama forum, kan forum akan kita buat di 4 kelas berbeda. Kita bisa lihat di Simpadu kita masing-masing. Ini kan karena mata kuliahnya studi kelayakan bisnis, ada 4 kelas. Jadi dia ada di hari Kamis, Selasa, Kamis, dan Rabu. Jadi kita memulai membuat forumnya itu dari hari yang paling duluan dulu. Ini karena hari Selasa di kelas B4, berarti yang saya buat pertama adalah forum diskusi kelas B4. Karena tadi B4 yang paling duluan, dia di hari Selasa. Di sini keterangannya bisa kita tuliskan. Kalau saya tulisnya begini. Selama perkuliahan berlangsung, silahkan berdiskusi melalui forum ini. Nah, kalau deskripsinya sudah kita tuliskan seperti ini, kita turun ke bawah lalu kita klik ini, tampilkan deskripsi di halaman kursus. Kemudian kita turun ke bawah, Bapak Ibu, kita klik ini, pengaturan modul yang biasanya. Kita turun. Di sini, di mode pengelompokan, kita pilih grup terpisah. Lalu kita klik yang warna hitam, tambahkan pembatasan akses. Setelah dia berwarna buram, kita turun ke bawah, pembatasan akses. Kita klik. Ini di dalam kotak ini kita memilih grup kelasnya. Tadi saya buat forum kan untuk kelas B4 ya. Nah, kalau saya, Bapak Ibu, saya tulis nama grupnya itu disertai dengan hari dan jamnya. Jadi saya tidak bingung gitu. Jadi ini saya tuliskan grup B4 SKB, Studi Kelayakan Bisnis, Manajemen, di hari Selasa di jam 7. Kemudian kita klik yang hitam ini, tambahkan pembatasan, lalu kita pilih date. Diklik. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan ada tambahan kolom seperti ini. Kita pilih saja di sini. Harinya, hari apa? Tanggalnya tanggal berapa? Ini karena pertemuan ke-6, sebentar saya cek kalender dulu. Dia pertemuan ke-6 itu di hari Selasa, berarti di tanggal 3 November. Kelas yang ini tuh dia nanti pertemuan ke-6-nya itu di tanggal 3 November. Jamnya jam berapa? Sesuaikan saja dengan jam kuliahnya, jam 7.00. Kemudian sudah kita turun ke bawah, kita klik activity completion yang ini.
Nah, yang ini kita rubah menjadi show activity. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kalau kita klik show activity di sini, kita jadi tahu mahasiswa itu sudah mengakses forum kita atau tidak gitu. Kemudian sudah sampai di sini sudah selesai. Kemudian kita turun, simpan dan kembali ke kursus. Nah, kita sudah kembali ke kursus, tinggal kita cek. Tadi kan saya inputnya di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6, nah ini, dia sudah ada forum diskusi kelas B4, dia terbatas, tidak tersedia kecuali ini kamu ada di kelas B4 SKB dibuat khusus hanya untuk mahasiswa SKB B4 kayak gitu. Nah, cara bikin forum diskusi untuk kelas lainnya sama juga kayak gitu tadi langkah-langkahnya, tinggal disesuaikan saja nama kelasnya ya. Nah, selanjutnya saya coba bikin tugas. Ini tadi forum kelas B4, di bawahnya saya bikin tugas. Tugas itu assignment, kita klik, kemudian kita tambahkan. Nah, ini sudah ada di halaman depan tugasnya. Nah, kita tinggal tuliskan saja judulnya apa. Nah, kita kasih judul tugasnya di sini misalnya tugas pertemuan ke-6 kelas B4. Nah, silakan kalau ada deskripsinya, Bapak Ibu boleh tuliskan deskripsinya di sini. Lalu silahkan di-upload tugasnya di sini. File tugasnya, boleh file Word, boleh juga file PPT, silahkan ditambahkan di sini. Karena saya memang belum ada bahan tugasnya, belum saya tentukan, jadi tidak apa-apa saya kosongkan dulu. Kemudian ini adalah jadwal tugasnya. Jadi di tanggal berapa? Tadi di tanggal 3 ya, untuk perkuliahan kita samakan dengan tanggal kuliahnya. 3 November di jam 7 pagi. Kemudian batas waktu mahasiswa boleh mengirimkannya kapan? Misalnya di hari yang sama tetapi di jam 12 malam. Misalnya kayak gitu. Kita jangan kasih waktu mepet-mepet ya Bapak Ibu supaya mahasiswa itu bisa mengerjakannya juga dengan tenang gitu. Biasanya juga kan jaringan tidak begitu bagus. Kalau misalnya kita kasih waktu sampai malam, nah mahasiswa bisa menguploadnya itu di malam hari. Nah, selanjutnya untuk yang ini, Remind Me ini kita nggak usah aktifkan, nggak apa-apa. Kita turun ke bawah, kemudian ini juga tidak usah kita rubah, kita langsung turun. Kita masuk ke sini, pengaturan modul yang biasanya. Sama lagi seperti tadi caranya tuh. Di sini kita pilih grup terpisah, kemudian kita klik yang warna hitam ini sampai dia berubah warna buram. Lalu kita turun ke bawah pembatasan akses dan kita pilih di sini kembali kelasnya. B4. Lalu kita tambahkan pembatasan. Date. Kemudian silahkan dipilih tanggal kita mau posting tugas ini di tanggal berapa. Disamakan saja dengan hari kuliahnya. Dan jam berapa. Jam 7 kan. Kemudian kita turun lagi ke bawah, masuk lagi di activity completion seperti biasa. Kita pilih show, lalu kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, kita sudah kembali ke kursus, kita cek lagi di pertemuan ke-6. Yang tadi pertemuan ke-6, nah ini. Tadi kita sudah buat forumnya yang ini, kemudian kita sudah buat tugasnya yang ini. Kan? Jadi sudah ada. Begitu cara membuat forum dan tugas-tugas di kelas lain juga. Jadi kayak saya di pertemuan kelima ini tidak ada tugas, saya hanya buat forum, jadi mahasiswa boleh bertanya melalui forum diskusi ini. Jadi mereka boleh bertanya dan boleh menjawab di sini.
Kemudian kalau di pertemuan keempat, nah ini yang lengkap. Pertemuan keempat itu masing-masing kelas saya buatkan forum diskusinya, kemudian tugasnya juga. Tapi belum ada isinya ya. Ini masih baru kayak sampulnya saja Bapak Ibu. Nanti kalau kita mau isi, nanti kita bisa tinggal klik di sini. Misalnya kita sudah mau upload tugas nih untuk pertemuan keempat. Kita bisa masuk di sini, kita klik ini tombol ubah. Kemudian kita ubah pengaturan. Nah, kita turun ke bawah. Di sini kita tinggal klik yang tombol panah biru ini. Nah, silakan dipilih file tugasnya Bapak Ibu. Boleh file Word, silakan dipilih dari laptopnya masing-masing. Misalnya seperti itu. Nah, di sini ini file kita yang di laptop ya, silakan dipilih. Lalu kalau misalnya sudah, silakan diunggah filenya. Setelah filenya diunggah, nanti akan muncul di sini gambar file, lalu kita turun ke bawah, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Setelah diinput, nanti di bagian tugas di depan itu sudah ada isi filenya yang siap dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi caranya seperti itu. Saya hanya contohkan untuk satu kelas saja. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan dilengkapi kelasnya masing-masing. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat Bapak Ibu, teman-teman dosen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.